Memasuki awal tahun 2026, dunia kreatif sedang dihebohkan dengan persaingan baru yang super sengit. Apple baru saja meluncurkan Apple Creator Studio, sebuah paket langganan yang terang-terangan menantang dominasi Adobe Creative Cloud Pro yang selama ini jadi raja di industri kreatif. Nah, buat kamu para desainer grafis, editor video, atau bahkan produser musik, memilih di antara dua raksasa ini bukan lagi soal merek, tapi soal efisiensi kerja, alur kerja, dan tentu saja soal anggaran. Jadi, mana yang lebih baik, Apple atau Adobe? Mari kita bedah tuntas dalam ulasan ini. Di dunia kreatif, nama Adobe jelas sudah tidak asing lagi. Sejak zaman Photoshop, mereka selalu jadi pilihan utama, mulai dari desainer pemula sampai video editor profesional. Tapi sekarang, Apple datang dengan penawaran baru lewat Apple Creator Studio yang menjanjikan sebuah ekosistem yang lebih simpel dan terintegrasi khusus untuk pengguna produk mereka. Sekilas, kedua layanan ini menawarkan fitur yang mirip, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, cara kerja, kebutuhan hardware, sampai harganya ternyata sangat berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa menentukan mana alat yang paling pas untuk kebutuhan kreatifmu. Pertama, kita bahas pendatang baru yang bikin heboh, Apple Creator Studio. Ini adalah langkah berani Apple untuk menyatukan semua aplikasi profesional mereka dalam satu paket langganan yang lebih terjangkau. Fokus utamanya adalah kecepatan dan integrasi hardware yang mulus, sesuatu yang sulit ditiru oleh pengembang lain. Dalam paket ini, kamu akan mendapatkan aplikasi legendaris seperti Final Cut Pro untuk video, Logic Pro untuk musik, ditambah Pixelmator Pro yang baru diakuisisi Apple, serta Motion, Compressor, dan Mainstage. Keunggulan utamanya terletak pada optimasi penuh untuk chip Apple Silicon seri M. Mulai dari M1 hingga M4, Apple menggunakan teknologi AI on device yang canggih, memungkinkan kamu mengedit video 8 Kelvin, atau memisahkan instrumen musik secara real-time, tanpa membuat perangkatmu jadi panas. Di tahun 2026 ini, ada juga fitur spesial seperti antarmuka liquid glass design yang super mulus dan fitur family sharing, artinya, satu langganan bisa dipakai bareng hingga 6 anggota keluarga. Sangat menarik, bukan? Sekarang, mari kita lihat sang juara bertahan, Adobe Creative Cloud Pro. Meskipun Apple menawarkan integrasi hardware yang luar biasa, Adobe tetap memegang keunggulan dalam hal fleksibilitas, lintas platform dan kedalaman fitur AI generatif melalui Adobe Firefly. Paket Adobe ini mencakup lebih dari 20 aplikasi, termasuk yang paling populer seperti Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, dan InDesign. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa bekerja di Windows, macOS, bahkan di perangkat mobile, dan berkolaborasi dengan tim menjadi sangat mudah berkat fitur Cloud Libraries. Fitur spesial Adobe di tahun 2026 adalah pengembangan Adobe Firefly Video Model yang memungkinkan kamu membuat elemen video hanya dari perintah teks. Bayangkan, kamu bisa menciptakan adegan atau aset visual hanya dengan mengetik deskripsinya. Selain itu, pelanggan paket Pro juga mendapatkan akses tak terbatas ke aset dari Adobe Stock. Ini jelas sebuah keuntungan besar bagi para profesional yang butuh banyak bahan kreatif. Jadi, setelah melihat semua itu, mana yang harus kamu pilih? Apple Creator Studio atau Adobe Creative Cloud Pro? Jawabannya sangat tergantung pada gaya kerjamu. Pilihlah Apple Creator Studio jika kamu adalah seorang kreator konten mandiri yang sepenuhnya bekerja di dalam ekosistem Apple, seperti Mac dan iPad. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, kamu mendapatkan performa rendering tercepat berkat optimasi chip Apple Silicon, serta akses ke aplikasi legendaris seperti Final Cut Pro. Ini adalah pilihan yang sangat efisien dan kuat untuk pengguna setia Apple. Di sisi lain, pilihlah Adobe Creative Cloud Pro jika kamu bekerja dalam tim besar yang memerlukan kolaborasi lintas platform, misalnya antara pengguna Windows di kantor dan Mac di rumah. Jika alur kerja kamu sangat bergantung pada manipulasi gambar berat di Photoshop, efek visual kompleks di After Effects, atau fitur AI generatif yang canggih, maka ekosistem Adobe tetap menjadi pilihan yang tak tertandingi secara fitur dan fleksibilitas. Jadi, mana yang jadi pilihanmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.